Tidak terasa saudara, kita sudah melewati pertengahan tahun ini. Dan kita bersama-sama melihat dari firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Puji Tuhan, saudara sudah membukanya, kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 dan ayat 16. Saya akan membacakannya, saudara. Demikian firman Tuhan. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sesungguhnya Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Saudara, malam hari ini Allah yang kita sembah itu tidak sama dengan Allah yang disembah oleh agama-agama di bumi ini, saudara. Kalau kita melihat, ya, walaupun kita tidak mengenal, tetapi cara mereka menyembah Allah mereka sangat berbeda dengan kita, saudara. Itu sebabnya dari beberapa kali saya khotbah, kita ini bukan beragama, ya, kita ini bukan penganut, kita ini bukan pengikut. Walaupun orang mengkategorikan kita orang-orang beragama Kristen. Tetapi saudara-saudara harus mengenal itu sebutan orang dunia karena mereka tidak paham. Ya, mereka menyebut kita, oh itu orang Kristen, oh itu pengikut Yesus, ya. Tetapi saudara, kalau kita membaca ayat ini, ya, walaupun ini perjanjian lama, tetapi saudara, di perjanjian baru pun menyatakan bahwa Tuhan kita itu kasih, saudara, penuh belas kasihan. Bahkan di pasal 63 2 ayat ini, ya, diulang, Tuhan engkau itu Bapa kami. Ya. Saudara punya Bapa? Ya, walaupun sudah ada yang sudah meninggal, tapi pernah punya Bapa? Ya. Semua kita yang ada di tempat ini tentu ada Bapa, saudara. Walaupun Bapa kita itu tidak perfect, tidak sempurna. Tetapi saudara, Alkitab berkata bahwa dia Bapa kita. Penganut agama manakah yang sedekat kita yang berkata dia Bapa? Dan ini, ya saudara, yang sebenarnya saya katakan saya mau bawa kita. Ya, seperti hari Minggu yang lalu, hari ini saya ingin mengajak kita melihat supaya kita jangan salah, saudara. Saat kita berdoa, jangan sampai kita punya pengenalan tentang Tuhan itu seperti agama lain, saudara. Seolah-olah dia itu siap-siap untuk menghukum kita. Seolah-olah dia terlalu bengis. Seolah-olah kalau sedikit salah, ya, saya dengar khotbah Pastor Wilson minggu lalu waktu kami di Sydney. Ya, seolah-olah Tuhan itu tunggu-tunggu kapan kita salah. Begitu kita salah dia langsung hukum kita. Seolah-olah Tuhan yang kita sembah itu seperti itu, saudara. Sehingga kita datang dengan penuh ketakutan. Tidak, Alkitab berkata, ya, dia katakan pandanglah dari sorga, lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau, apa saudara? Apa? Loh, ini bahasa akrab, saudara, Bapa kami. Wow, saudara, andai kata kita mencapai pengenalan
yang sungguh-sungguh mengenal dia sebagai Bapa. Saya katakan bahwa kita akan merasa tenang, saudara. Kita merasa aman. Ya, masalah itu memang banyak, tetapi saudara tahu, saudara punya Bapa di sorga. Saudara punya Bapa yang penuh kasih. Ini yang sering kali saya katakan, kenapa kita menjadi orang Kristen yang selalu susah, menjadi orang Kristen yang selalu khawatir, cemas, karena kita belum tahu dia Bapa. Kita belum terlalu mengenal dia. Kalau saudara kenal, dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Dia bukan cari-cari kesalahan kita. Ya. Saya baru beli kereta baru saudara tahun ini. Tapi yang banyak pakai itu anak saya. Saya yang beli loh saudara, saya yang bayar bulan-bulan. Ada nggak yang komplain? Wilson, kamu jangan pakai kereta bapakmu, itu beli bapakmu. Nggak ada orang berani komplain saudara. Saya kadang-kadang pikir, kok saya yang beli, dia yang pakai. Tapi Tuhan bilang sama saya, kau lihat kan, dia anakmu. Kamu komplain nggak? Nggak. Waktu dia tanya, ya memang dia tak pernah tanya pun, dia langsung hilang saja jalan saudara. Ya, saya sangat dengan emaknya yang pakai kereta lama saudara. Bayangkan saudara, tidak ada yang bisa komplain. Kenapa? Dia anak. Dia bukan jiran, dia bukan anak saudara, dia anak saya. Saya tidak akan marah, saya tidak akan komplain kalau dia pakai. Karena apa yang saya punya dia boleh pakai. Tahu nggak saudara, seringkali kita belum kenal siapa dia. Kalau kita kenal siapa dia, maka saya katakan tidak ada persoalan yang terlalu besar di bumi ini. Sehingga saudara khawatir untuk menghadapi hari esok. Karena dia Bapa. Dia Bapa yang sangat peduli. Sampai Alkitab mencatat saudara, tidak ada yang sehelai rambut di kepalamu yang jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata semuanya dia hitung. Dia begitu perhatikan, dia begitu teliti akan hidup kita. Tetapi seringkali saudara, kita tidak menikmati hubungan itu. Kenapa? Nanti kita akan lihat saudara, ada contoh. Dia anak tetapi tidak mengenal bapaknya. Sehingga dia merasa selama dia jadi anak, dia tidak menikmati kebaikan Bapa. Saudara, ini yang perlu saya katakan, sekian tahun kita sudah menjadi orang Kristen, bolak-balik kita sudah ke gereja. Tetapi saya katakan sangat disayangkan pengenalan kita dengan dia belum terlalu jelas. Sehingga kita begitu masalah datang, kita hanyut dalam masalah kita. Kita tenggelam dengan masalah kita. Problem kita menekan hidup kita. Sehingga hidup kita merasa, saya kurang bernasib baik. Saya ini orang biasa-biasa saja. Saya katakan ini yang seringkali perlu kita perbaharui saudara. Jangan sampai kita sudah ngaku agama Kristen, tetapi kita belum sampai ke tahap dia adalah Bapa. Saya katakan kalau kita sampai ke tahap dia adalah Bapa, maka saya katakan hidup ini selalu akan mengucap syukur. Hidup ini saudara, kita akan melihat dia saja yang kita lihat, bukan masalah yang kita lihat. Itu sebabnya saya katakan hari Minggu yang lalu, kita begitu mengenal masalah kita. Kalau cerita masalah, kita jago. Kita cerita dari E sampai to Z, semua detil kita akan beberkan masalah kita seperti apa. Tetapi saat orang bertanya, saat ditanyakan, kenalkah engkau siapa Tuhan yang saudara sembah? Kita terbatas. Saudara, ada satu ilustrasi, satu orang meninggal. Lalu malaikat mau bawa dia ke neraka. Dia komplain saudara. Dia komplain dengan malaikat.
Dia bilang saya orang baik. Saya bukan orang jahat, saya bukan di neraka tempat saya ini. Confirm pasti ke sorga. Ya, karena dia pintar berdebat saudara, akhirnya malaikat oke lah. Kalau begitu kasih data. Ya, tunjukkan. Kalau kamu dapat marka 50, kamu boleh naik sorga. Tapi kalau tidak sampai 50, kamu akan ke neraka. Oh, dia sebutlah kebaikannya. Saya ini orang Kristen yang taat. Malaikat bilang 1 marka. Ya. Oh, saya tidak pernah mencuri. Ya, 2 marka. Oh, saya ini tidak pernah gaduh dengan orang. 0,5 marka. Ya. Sampai beberapa kali dia bingung, apalagi kebaikan saya. Ya. Gak sampai 10 saudara kebaikannya. Lalu malaikat tanya, masih adakah kebaikan lagi? Dia bingung, gak ada lagi. Dia sudah sebut satu persatu. Gak sampai 10 marka. Saudara tahu? Saudara bisa selamat bukan karena perbuatan baik saudara. Tapi saudara selamat karena Yesus mati di kayu salib buat saudara. Roti dan anggur yang saudara akan terima sebentar. Itu bukti kasihnya tuh saudara. Itu bukti kasih Tuhan. Oleh sebab itu Yesaya bilang, engkau Bapa kami. Abraham tidak kenal kami. Israel pun tidak tahu tentang kami, tapi engkau Bapa kami. Ini jauh sebelum kita ada saudara. Kitab Yesaya bernubuat tentang kita di generasi ini. Di zaman ini. Dikatakan ayat 16 katakan dari pasal 63 tadi, ayat 16 katakan, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami. Saudara, ini yang perlu kita selalu ingat saudara. Dalam hidup kita, saudara bukan penganut agama, saudara bukan pengikut, bukan beragama, bukan. Kita ini punya Bapa. Bapa kita di mana saudara? Di mana? Di sorga. Sekalipun dia di sorga, dia melihat dan dia bekerja saudara. Ini yang seringkali saya katakan, kita belum sampai tahap itu. Ya, itu sebabnya saat masalah, kita pun seperti orang dunia yang lain saudara. Ya, kita pun seperti mereka, kita tidak tahu posisi kita itu punya Bapa di sorga. Kalau kau ada susah, ya daripada kau post di Facebook, daripada kau kirim di Instagram, bagus kau berlutut. Panggil dia Bapak, panggil dia. Ya, saya pernah bersaksi di tempat ini sebelum kami ke Sydney. Kami sudah hampir putus asa. Apply visa, berulang-ulang. Bahkan kena scammer pun sempat saudara. Ya, walaupun tak banyak, ya $25 satu orang. Ya, kena scammer juga. Karena websitenya seperti meyakinkan saudara. Jadi saya apply visa. Ya. Tidak jadi, tidak keluar saudara. Saya ambil sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Ya memang kita berdoa setiap pagi. Berdoa buat visa kita. Tapi kali ini saya ambil satu tindakan yang sederhana. Pada satu petang, saya ada di kamar, istri saya di bawah, anak saya di kamar sebelah. Saya berpikir tidak ada salahnya saya berlutut. Kali ini penyembahan saya berbeda. Saya katakan begini, Tuhan, kalau disuruh pilih mau jalan-jalan, saya enggak terlalu tertarik. Ya, sebenarnya enggak terlalu tertarik. Ya, kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Tetapi saya bilang begini, yang terutama saya pergi ini,
Karena mau lihat anak saya. Itu yang paling berharga buat saya. Bukan karena bisa ke luar negeri. Ya bisa happy ke luar negeri. Tapi kalau dipilih, suruh pilih, mau lihat anak atau mau ke luar negeri. Saya akan pilih lihat anak. Kenapa? Udah 1 tahun lebih belum lihat. Walaupun setiap hari video call, tetapi kali ini sudah 1 tahun lebih. Saya bilang, Bapak, engkau lebih tahu hati Bapak. Saya Bapak di dunia ini terbatas. Engkau Bapak yang lebih tahu. Dan waktu saya sebut kata-kata itu, ada rasa damai di hati saya, saudara. Ada rasa kebimbangan itu hilang. Perasaan khawatir itu mulai menghilang. Dan mulai dari saat itu saya katakan, Bapak, engkau lebih tahu apa perasaan seorang bapak. Ya. Akhirnya saudara berjalanlah beberapa lama. Sampai satu saat anak saya memberikan berita. Dad, sudah terima, sudah keluar visanya. Saudara, kadang-kadang kita lupa jawaban dalam masalah kita datang kepada Bapa. Amin. Ya, berlutut kepadanya, nangislah. Ya. Saudara, seringkali kita hanya panggil pastor, panggil pemimpin. Tetapi saya katakan reaksi pribadi kita. Pernahkah engkau datang secara personal, secara pribadi, datang kepadanya dan berkata, Bapak, ini anakmu. Ya, ini anakmu. Saudara, Yesaya dengan yakin berkata, engkaulah Bapa kami. Engkau Bapa. Berapa banyak masalah yang saudara hadapi? Berapa besar pergumulan yang saudara hadapi? Yang jadi pertanyaan, pernahkah engkau datang kepada Bapa? Seorang anak datang kepada Bapa. Saudara, seringkali kita hanya datang sebagai pengikut. Kita datang hanya beragama, saudara. Itu sebabnya seringkali kita belum mengalami kedamaian daripada Bapa. Kalau engkau datang seperti anak, datang kepada Bapa. Wow, saya katakan kekhawatiranmu hilang. Coba saudara bayangkan kalau andai kata Bapak saudara itu seorang pengusaha, seorang yang punya segala-galanya. Saya katakan saudara tidak akan pernah khawatir. Saudara tidak akan bimbang, saudara tidak akan khawatir. Mau makan mana ya nanti? Bulan ini bagaimana? Itu sebabnya Tuhan berkata, datang kepada Tuhan, datang kepada Bapamu. Dalam Yohanes saudara, Injil Yohanes pasal 16 ayat 15 berkata demikian. Injil Yohanes pasal 16 ayat 15. Yohanes pasal 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah apa? Aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Wow, saudara. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Bapak-bapak di sini, apa yang saudara punya kalau anak minta marah tidak? Tidak marah lah. Kita akan bilang, oh ambil saja. Pakai saja. Ada enggak saudara marah? Jangan makan. Itu beras saya yang beli. Ada? Jangan minum. Jangan buka Xbox. Semua barang itu semua saya beli. Kalau mau beli sendiri. Ada enggak? Tak ada saudara. Tapi saya mau tanya. Saudara yang punya menantu. Pergi rumah anakmu. Berani buka Xbox-nya? Berani ambil sebarang? Ambil kunci keretanya, bawa. Berani enggak?
Tidak berani saudara. Anak kita berani. Itu anak kita. Dia yang punya. Tapi kalau yang bapak punya, dia mau bawa. Saya udah isi minyak. Beli kereta baru. Dia bawa pergi pacaran saudara. Marah gak saya? Gak marah saya saudara. Saya sama emaknya dating pakai kereta Suzuki Swift yang tua itu. Gak marah. Anak saya yang bawa. Saya harap nanti kalau dia punya kereta baru saya pakai dia tidak marah. Mungkin saya juga segan mau pakai saudara. Ya. Tapi kenapa? Karena Alkitab berkata segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Wow saudara. Saudara punya Bapa loh. Yesus bilang aku tidak tinggalkan kamu yatim piatu. Aku beri kamu penolong. Saudara tidak sendiri, ada Bapa. Saya dengan mamanya temani Widi ya lebih kurang 12 hari lah. 12 hari di sana. Karena rumahnya itu penumpang terakhir saudara. Karena setelah lewat beberapa perumahan, masuklah komplek itu. Ya komplek orang-orang berada lah. Jadi memang tidak ada penumpang kalau sudah sampai ke sana. Tapi bus itu lewat jalur itu. Jadi mau tidak mau memang dialah penumpang terakhir. Ada juga orang naik tapi itu jarang sekali. Karena rata-rata di komplek perumahan itu punya kereta sendiri, jadi jarang naik bus. Dialah satu-satunya yang naik bus. Numpang terakhir, kalau sudah masuk ke situ, memang dari awal itu ramai saudara. Karena ada apartemen, rumah-rumah, tapi sudah masuk ke komplek begitu. Ya seperti sini Bongkov gitulah, busnya masuk. Ya, pasti ada penumpang terakhir. Nggak ada lagi karena itu orang rumah-rumah orang yang tepi pantai. Dan kita bilang, waktu dia, Dad, Mami, beginilah saya setiap hari. Lalu puji Tuhan ada satu ibu rumahnya di kota saudara, di bandar. Pas dengan stasiun kereta api itu, ya bukan kereta api lah, kereta elektrik lah begitu ya saudara. Ada stasiunnya di situ, dia tawarkan, kamu sekolah jauh. Ya, karena bulan depan itu dia sekolahnya bukan di sekolah yang sekarang. Di bangunan yang lain, lebih jauh lagi saudara. Ya, 1 jam kalau betul-betul dari rumah sekarang. Ibu itu tawarkan. Kita bilang, udahlah pindah. Kenapa? Kita lihat, kamu itu penumpang terakhir. Ya walaupun masih selamat lah saudara di sana. Cuma kita lihat itu, dia penumpang terakhir. Bayangkan kita, lihat itu, kita sampai, udahlah kamu pindah, cari ke kota. Ya ini doakan saudara, supaya dia pindah ke kota, ya walaupun jauh dari pantai, yang penting dekat dengan sekolah. Ya. Dan diminta bayar sewanya murah lagi saudara. Ya. Ibu itu sudah kenal dengan dia, dan ibu itu tinggal sendiri. Dan dia senang kalau Widi bisa tinggal di sana sama-sama orang Kristen. Nah kita walaupun tempat itu selamat tapi kadang kita lihat anak kita penumpang terakhir. Kita jadi bilang khawatir saudara. Itu ibu bapak loh melihat anak saudara. Oh bukan tempat yang menakutkan saudara. Tempat yang safe, daerah situ bagus. Kompleks di situ bagus, tapi karena dia penumpang terakhir, kekhawatiran kita masih ada. Ya, mungkin kita trauma di Malaysia mungkin ya. Mungkin kita biasa melihat di keadaan di negara kita jadi takut saudara. Padahal lumayan selamat lah di sana. Ya. Nah, sebagai contoh saudara, setiap kali mereka naik bus, turun itu masih bilang, terima kasih sama drivernya. Kita pun terikut-ikut, thank you. Ya, walaupun cuma itu saja, paling tidak itulah. Kita enggak sebut saudara,
dia yang tegur kita dulu. Kalau kita naik bus, good morning. Wah, masa kita nggak balas? Ya, balas juga saudara. Nah, itu lumayan bagus. Kalau kita di sini, thank you. Ya, sudah dapat gaji, ya, bayar lagi thank you, ya. Tapi sebagai ibu bapak, kekhawatiran kita masih ada. Kita bilang, udahlah kamu pindah. Itu perhatian kita, bapak di dunia ini. Apalagi bapak di sorga. Sampai-sampai dia lihat, kita ini gak bakal selamat. Kalau dia tidak mati di kayu salib, kita tidak akan selamat. Itu kasih bapak loh saudara. Ya. Berani gak bapak-bapak, ibu-ibu yang ganti anakmu kalau lagi kena hukum? Gak usah hukum mati lah, hukum penjara. Nah, mungkin dia kesalahan, salah lah dia, curi ayam, masuk penjara. Saudara mau ganti gak? Saudara pasti, nyama ya saya. Ya. Baru tahu, ya barulah kau. Ya. Ini Bapa yang terbatas saudara. Tapi waktu dia lihat kita berdosa, bukan dia yang berdosa. Yang berdosa itu kita. Dia katakan, jangan hukum mereka. Saya ganti. Halo? Yang salah itu kita, yang berdosa itu kita. Tapi dia tidak sampai hati, dia penuh kasih. Dia berkata, jangan hukum mereka. Saya ganti. Saya yang rela dihukum. Bayangkan saudara, kebaikan Bapa kita. Masalah apakah yang terlalu besar sehingga dia tidak sanggup menolong kita. Tetapi seringkali kita belum mengenal siapa dia. Kita belum kenal siapa dia. Kita hanya sebatas orang beragama. Kalau kita kenal Bapa kita. Dalam Yohanes bilang, semua yang Bapa punya itu aku punya. Dia pasti kasih. Dikatakan ia akan memberikan kepadamu. Dia tidak tahan-tahan saudara. Yang menjadi persoalannya saat kita minta, kita bukan status anak. Kita minta status kita penganut agama. Kita ini minta ya seperti yang dilakukan agama-agama lain. Kita koreksi hati kita saudara. Saat kita berdoa ingat baik-baik. Kita sedang berdoa, berbicara, bercakap-cakap dengan Bapa. Amin. Ya. Kita bukan bercakap-cakap dengan seorang yang bengis, seorang yang siap menghukum kita kalau salah cakap. Tidak. Dia tahu hati kita. Petrus waktu dia tenggelam, dia berjalan di atas air, waktu dia tenggelam, dia tidak banyak bicara, dia cuma bilang, Tuhan tolong. Dia cuma teriak, Tuhan tolong. Langsung Tuhan tolong dia. Petrus tidak pakai step 1, step 2, step 3. Ya. Kalau kita berdoa kan ada step-stepnya saudara. Tidak. Tuhan kita itu kenal hati kita. Amin. Itu sebabnya saat kita berdoa, saat kita memanggil namanya, saat kita beribadah. Ingat baik-baik. Buka hatimu seperti saudara akan ketemu dengan Bapa. Dan engkau bercakap-cakap dengan dia. Dia senang engkau datang. Dia senang melihat wajahmu. Dia senang engkau sedang bersekutu. Dia senang saat engkau memuji-muji namanya. Dia senang. Saya katakan seringkali penyembahan kita, pujian kita, ibadah kita. Kita berstatus orang beragama. Kita bukan seorang anak yang bertemu dengan Bapa. Daud tidak heran dia salah satu raja yang sukses pernah memerintah Israel. Kenapa? Daud itu punya hati seorang anak. Ya. Dia luar biasa. Persekutuannya dengan Tuhan itu luar biasa. Seperti seorang anak bercakap-cakap dengan Bapa.
Itu sebabnya saudara, Daud berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Begitu juga dengan Yusuf saudara. Wow, kedekatannya, dia mengerti betul hati Bapa. Dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan dia. Sekalipun jalan hidupnya sukar. Ya, sukar. Perjalanan hidup Yusuf sangat sukar. Begitu juga dengan Daud, sukar saudara. Awal-awalnya dikejar-kejar musuh. Awal-awalnya sepertinya orang-orang yang tidak ada harapan. Selalu dikejar-kejar. Mungkin saat-saat ini ya kita dikejar-kejar masalah. Kita seperti tidak ada tenaga untuk melawan. Kita sepertinya tidak ada kekuatan untuk menang. Tapi ingat baik-baik. Itu mengajar engkau untuk merasakan perlindungan kasih-Nya yang besar. Amin saudara. Engkau tidak curiga, engkau tidak berkata kenapa Tuhan biarkan, kenapa Tuhan tidak peduli, kenapa Tuhan tidak melihat. Tidak saudara. Saudara berkata, Tuhan sekalipun aku tidak mengerti, aku tahu engkau sedang melihat pergumulanku. Aku tahu satu hari nanti aku akan bersaksi bahwa mukjizat terjadi. Ya, saudara, kalau saudara mungkin tidak tahu pergumulan kami, makanya saya katakan perjalanan saya dengan Ibu Gembala sampai ke Sydney itu adalah mimpi jadi kenyataan saudara. Sampai anak saya di airport, dia sampai waktu peluk kami, dia bilang, Dad, rasanya seperti hari ini, seperti mustahil. Tetapi kita bisa bertemu di airport. Ya kebetulan kami lebih dulu sampai saudara, dia message, jangan jalan-jalan, ya tunggu di sana. Ya saya post kirim kepada dia, kami ada di sini. Ya maklumlah di airport saudara, banyak orang ya di counter mana, di bagian mana. Ya dia bilang tunggu saja di situ. Ya dan waktu ketemu nangis saudara. Kita rasa ini mustahil. Ya karena kita udah banyak kali ditolak visanya saudara. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Ya, mimpilah saudara. Gawai ke depan, saudara holiday ke Eskimo kah? Ya, di Kanada kah? Ya, mimpi dulu saudara. Ya, teman saya waktu lihat saya post, dia lihat, oh pastor sudah sampai di Australia. Oh ya sudah sampai. Ya, saya bilang sama anak saya, mimpi mulai dari sekarang, mimpi belajar bahasa Inggris supaya kamu bisa ke sana. Ya, baru sekolah, baru umur berapa sudah? Masih sekolah rendah. Ya, tapi dia punya mimpi. Ya, saya punya mimpi dulu, mimpi saya waktu sekolah rendah ke New Zealand. Ya, saya pernah bersaksi kepada saudara waktu di sekolah rendah ada pelajaran. Ya, saya lupa pelajaran itu tentang negara-negara. Ya, kalau di beberapa negara pengeluaran kopi lah. Nah, waktu tentang New Zealand, peternakan. Wah, saya dalam hati, Tuhan, waktu itu belum percaya Tuhan ya, tapi dalam hati, saya satu hari nanti boleh tiba di negara ini. Ya, waktu teman saya, almarhum Anthony, telepon saya, dia bilang, Pastor, mau gak ikut saya ke New Zealand? Saya seperti mimpi. Ya, kalau jalan sendiri gak berani saudara. Tapi ada orang yang tawarkan. Saya bilang oke, saya mau ikut. Saudara tahu waktu saya terbang dari Kuala Lumpur, saya kayak orang gila. Cubit-cubit. Hidup masih mimpi kah? Masih kenyataan. Cubit-cubit. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Jadi sepanjang perjalanan hampir 11 jam saudara, gak tidur saya. Yang lain tidur, saya gak tidur. Maklumlah kita first time. Wah kita lihat, rupanya sampai juga ya. Sampai juga ya. Mimpi dulu saudara. Ya, percayalah saudara, jangan look down dengan dirimu. Mimpi dulu ya. Saya percaya saudara,
Tuhan memperluaskan daerah saudara. Amin. Ya, kalau saya berdoa setiap ibadah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan seterusnya. Perluaskan daerahku. Masa kita cuma sampai Johor Bahru saja saudara. Saya masih ingat awal-awal pelayanan. Jemaat Tuhan selalu cerita, Pastor, saya cuma sampai Masai saja, ada kereta. Tapi tidak sampai Johor Bahru saudara, tidak sampai drive, nggak sampai ke City Square. Aduh mimpilah sampai City Square, nggak sampai. Ya. Saudara tahu rombongan pertama kami paling jauh ke Melaka. Karena banyak jemaat Tuhan yang punya kereta tidak berani drive ke Melaka. Sampai di Melaka saudara, rombongan kita gak semua ketemu, ada yang sesat. Waktu itu belum ada GPS, raba-raba saja. Sampai pulang gak ketemu, sampai di Melaka ada beberapa hilang, tak tahu jalan. Pokoknya udah sampai Melaka. Ya. Punya kereta, belum sampai Melaka. Sampai Masai saja saudara, makan mie di Masai, lepas itu balik rumah. Ya. Sekarang sudah jauh. Ya. Jadi jemaat Tuhan saya masih ingat waktu itu. Saya bilang, ayo kita ke Singapura. Ya waktu itu pakai van gereja saudara. Ramai-ramai kita pakai van gereja penuh. Ya. Pergi kalah kita ke Singapura saudara. Ke Sentosa. Ya. Jemaat Tuhan udah bertahun-tahun kerja Singapura. Tapi tak pernah sampai Sentosa. Pulau Sentosa. Pastor kami dari tempat kerja. Terus balik rumah. Dari rumah terus pergi tempat kerja. Ocerut tak pernah. Sentosa tak pernah pastor. Ya, oke. Sekarang saya bawa kamu ke Sentosa. Sampai saudara. Ya. Percaya enggak? Saudara mau bawa saudara ke daerah-daerah yang lain. Perluaskan daerah saudara. Tuhan memberkati saudara. Jangan pikiran saudara. Kayaknya pencen buka kandang babi aja lah. Aduh saudara, itu gak perlu mimpi, pasti bisa. Ya. Mimpilah saudara, Tuhan kita itu Bapa kita. Lukas saudara, Lukas pasal 15. Ini yang saya katakan tadi, dia seorang anak tetapi sayang, dia tidak menikmati. Seorang anak itu dia tidak menikmati saudara. Lukas pasal 15 ayat 28 sampai ayat 31. Lukas pasal 15 ayat 28 sampai ayat 31. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayan Bapa dan belum pernah aku melanggarkan perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita, ya ini Lukas ini kalau saudara baca kitab Lukas, Lukas ini selalu buat perbandingan. Orang kaya dan Lazarus miskin. Ya, selalu ada perbandingan saudara. Nah, ini anak yang bungsu dengan anak yang sulung. Sama-sama anak. Sama-sama punya kesempatan yang sama. Kedudukan yang sama. Tetapi kedekatan dengan Bapa itu berbeda-beda. Tergantung pribadi. Gereja yang sama. Dengar khotbah yang sama. Tetapi saudara pulang dari tempat ini, itu tergantung pribadi saudara.
Ada yang dapat seperti anak yang bungsu. Ada yang dapat seperti anak yang sulung. Sudah taat. Tapi melihat hati Bapa. Ya, betul anak yang bungsu itu dia salah. Salahnya apa? Keluar dari rumah Bapa. Tapi dia nggak salah. Minta haknya dia tidak salah. Itu memang harus dia dapat. Kalau tidak, bapaknya tidak kasih. Memang hak dia. Dia anak, dia dapat. Sebetulnya anak yang sulung pun dapat. Tetapi sayangnya saudara, dia tidak merasa dia punya bagian dalam hal itu. Ini yang seringkali bukan salah bapak saudara, tapi kita yang selalu salah tentang dia. Apa doa yang Tuhan tidak jawab kita? Apa masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak dapat tolong kita? Tidak ada saudara. Tapi yang menjadi persoalannya saat engkau datang kepada Bapa. Saat engkau berbicara kepadanya bagaimana hatimu. Bagaimana saudara datang ketemu dengan dia. Kalau saudara seorang penganut, seorang pengikut, seorang beragama, saya katakan engkau tidak sama, engkau tidak ada bedanya dengan penganut agama lain. Mereka lebih disiplin, mereka lebih loyal. Saudara masih ingat ada 2 orang di kitab Lukas juga? Ada seorang ahli Taurat, seorang lagi pemungut cukai. Tuhan kasih perumpamaan, dua-dua datang ke rumah bait Allah. Yang satu datang dengan menghadap ke langit. Dia berkata, aku mengucap syukur, aku tidak sama seperti orang lain. Aku berpuasa, aku mengembalikan perpuluhan. Tetapi pemungut cukai, dia datang dengan kerendahan hati. Dia berkata, aku tidak layak. Ampunilah aku orang yang berdosa ini. Dan Alkitab berkata, Yesus katakan, 2 mereka, siapakah yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Bukan berarti, kalau begitu gak apa-apa kalau kita berdosa, nanti kan kita datang nangis-nangis. Bukan itu maksudnya saudara. Tapi yang seorang datang dengan kerendahan hati. Sedangkan yang seorang dia datang dengan jasanya, pengorbanannya. Dia datang, dia pikir dia layak di hadapan Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Kalau dia tidak mati, maka kita tidak layak untuk menerima keselamatan. Karena Alkitab berkata, tidak ada satupun di antara kita yang selamat karena perbuatan baik. Hanya karena kasih Tuhan kita menerima keselamatan. Oleh sebab itu saudara, kita datang dengan kerendahan hati dan berkata, Bapa, saya tidak berdaya. Saya tidak mampu kalau bukan Engkau. Saya tidak layak kalau bukan anugerah-Mu. Saudara, ini yang perlu kita sadari saudara. Kita datang bukan karena, saya sudah berjasa, saya sudah ini. Ya kalau bukan karena saya, ini dan sebagainya. Ya. Tidak saudara, kalau kita tidak ada yang lain Tuhan bisa pakai. Amin saudara. Ya. Dan yang terakhir saudara, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Supaya kita tahu saudara, bahwa kita bukan kekuatan kita. Dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah.
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Alkitab berkata kita harus melekat dengan dia. Kita harus bergantung dengan dia. Kita harus memandang hanya kepada dia saja. Sebab di luar dia kita tidak mungkin dapat berbuat apa-apa. Sekalipun saudara punya skill, punya kemampuan, punya kehebatan. Kalau bukan di dalam Tuhan, maka akhirnya semuanya pasti sia-sia. Oleh sebab itu saudara, kita sadar ini semua karena Tuhan. Ini semua karena anugerah, kebaikan Tuhan. Kenapa Daud berhasil? Kenapa Yusuf berhasil? Karena mereka dekat dengan Tuhan. Mereka tahu itu karena kasih Tuhan. Kenapa Daniel bisa berhasil sekalipun 3 kali ganti raja? Ya. Raja yang satu dikalahkan, naik lagi raja yang satu dari bangsa yang lain memerintah di Babel. Kalah lagi raja ini, naik lagi raja yang satu dari raja bangsa yang lain. Daniel tetap posisi yang sama. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu dia ada karena Tuhan saja. Itu sebabnya saudara, singa pun tidak sanggup memakan Daniel. Kenapa? Tuhan sanggup membuat singa itu puasa hari itu saudara. Tidak makan. Api yang panas tidak mampu membakar teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahkan api itu dipanaskan 3 kali lebih daripada biasa dipanaskan. Tidak mampu membakar teman-teman Daniel. Kenapa? Karena mereka tahu hidup mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Sampai mereka bilang, andai kata Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan berubah. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kalau dia dapat menolong, dia pasti dapat menolong. Wow saudara. Ya, nyanyian yang berkata, sekalipun gunung tidak berpindah, aku tetap percaya. Tidak mudah. Kalau nyanyi lebih mudah saudara, tapi saat mengalaminya tidak mudah. Saudara, persoalan hidup kita tidak mudah. Tapi tahukah saudara, berjalanlah dengan iman. Percayalah, dia segalanya bagi kita. Amin saudara. Jangan melihat masalahmu lebih hebat. Api itu lebih menakutkan. Oh, mereka tidak takut. Ya, seperti khotbah saya hari Minggu. Goliat itu tidak perlu saudara selidiki. Berapa kemampuan Goliat. Tidak perlu saudara. Orang lain menyelidiki. Saul berkata dia kenal siapa Goliat. Daud tidak perlu tahu berapa besar kemampuan Goliat, yang dia tahu Tuhannya lebih besar dari segalanya. Amin saudara. Malam ini saya tidak tahu pergumulanmu seperti apa. Tapi saudara perlu katakan, kamu adalah anak Tuhan. Bilang sama orang sebelahmu, kamu adalah anak Tuhan. Amin. Kamu tidak sendiri, kamu punya Bapa. Ya, saya masih ingat teman saya, dia tidak punya apa-apa. Ya, waktu itu teman baik saya di Singapura, dia bilang sama saya, Win, ya dia panggil saya Win. Win, kamu tahu nggak? Waktu saya balik sekolah, itu sekolah rendah. Waktu saya balik sekolah, teman-teman saya, papanya jemput dari sekolah. Apa yang dia buat? Dia sembunyi di belakang tembok, dia nangis. Karena waktu dia lahir, waktu dia masih kecil saudara, papanya sudah meninggal. Dan dia rasa seperti apa rasanya punya papa. Jadi begitu, dia katakan, kamu tidak tahu perasaan saya. Karena saya tidak pernah ketemu dengan papa. Saya masih kecil, papa saya sudah meninggal. Jadi waktu saya melihat kawan-kawan saya lari peluk papanya, saya nangis. Dia bilang, dia lari di belakang tembok, dia nangis. Kenapa? Saya tidak pernah merasa bagaimana pelukan
seorang papa. Saudara punya Bapa di sorga. Yang tempat saudara curhat. Tempat saudara menceritakan seluruh isi hati saudara. Saudara boleh mengadu kepadanya. Saya percaya saudara, dia bukan monster. Dia bukan yang matanya bengis, ya, dengan lihat, dengan pedang yang besar, dengan Bapak saudara penuh kasih. Ada banyak orang mengalami kesaksian. Mereka katakan, saat kami ketemu seorang yang berbaju putih, dia memeluk, rasanya ada satu kasih yang belum pernah dialami selama ini. Ada kasih yang luar biasa, ya. Saudara, saya tidak pernah lupa, saya pernah beberapa kali bersaksi. Saya sudah dewasa waktu itu. Memang Bapak tak pernah peluk saya, ya, karena udah waktu besar ya, tak pernah peluk, ya. Paling-paling bawa ikut dia berburu, saudara, dia tinggalkan. Ya kamu tunggu di kayu besar sini, Papa mau berburu, ya. Dia tak pernah peluk saya, ya. Tapi satu kali saya ikut ibadah, dikenalkan. Ini Winifred, youth di sini. Wah, dia kenal. Ketemu kedua kali, saya panggil dia, Pastor Matthew. Dia panggil saya, hello my son. Ya, saya masih ingat, dia tinggi besar, orang kulit hitam. Dia peluk saya eret-eret. Saudara tahu, air mata saya ngalir. Saya dalam hati, wah begini ya pelukan Bapak. Waktu anak kami ketemu dengan dia di Sydney, saudara. Saudara tahu, pertama yang kami buat adalah memeluk dia. Lama sekali peluk, ya. Saudara tahu, Bapakmu pengen memeluk saudara. Jangan takut saudara, masalahmu dia sanggup menolong. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam ini, izinkan dia berbicara di hati saudara. Dia bukan Allah yang bengis. Dia bukan Allah yang siap untuk menghukum saudara. Tetapi dia Bapa yang penuh kasih. Waktu anak bungsu pulang ke rumah Bapak, yang pertama yang Bapak buat apa saudara? Dia berlari, dia peluk anaknya, dia cium. Dia tidak berkata lain saudara. Dia tahu anaknya menderita. Walaupun anak bungsu berkata, Bapak aku tidak layak, aku sudah salah. Tetapi Bapak yang dia buat bukan untuk menghukum. Bukan untuk membeberkan apa kesalahan anak bungsu. Tidak saudara. Yang Bapak buat, dia peluk anak itu. Dia cium. Dia katakan kepada pelayan, bawa jubah yang terbaik. Bawa sepatu, bawa cincin meterai. Cincin tentang pangkat seorang anak. Bawa itu. Pasangkan kepada anakku yang hilang ini. Saudara, selama ini kita datang menyembah, kita berdoa, memang kita berdoa. Tetapi pernahkah saudara punya feeling, punya perasaan, dia Bapak. Masalahmu terlalu besar mungkin. Tapi dia datang. Dia ingin memeluk saudara. Dia ingin mendengar suaramu. Waktu kami ketemu anak kami tidak membahas berapa lama perjalanan. Kami dari Johor Bahru, kami tidak cerita itu. Yang pertama yang kami buat, kami memeluk dia cukup lama. Tidak ada bahasa lain, tidak ada kata-kata lain. Sebuah kerinduan, kami peluk dia. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Dia tidak membeberkan 1, 2, 4, 5 masalah saudara. Tidak, dia hanya berkata, aku mengasihi engkau. Haleluya.